Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Arsal jibala wa ajral anhar. Wa anzalal ghaitha wa ambatal ashjar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Al-Maliku fawqa kullul mulikiyul qawiyul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Imamul muttaqin wal abrar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal haditsa kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan, kesehatan dan keamanan, sehingga kita mampu melaksanakan segala bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, menasihati umat-umatnya, serta berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga akhir zaman. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah salat Jumat sekalian agar selalu senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada dan di dalam setiap kondisi apapun jua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema ujian iman adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya, terkadang dengan kelaparan, terkadang dengan kesempitan, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Muhammad ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu,
dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwalmu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain juga akan memberikan ujian berupa kesempitan ataupun kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Dan dari rasa takut inilah keimanan kita sebagai seorang muslim akan diuji. Apakah kita akan lebih takut terhadap ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah terhadap kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat diri dan jiwa dari himpitan tekanan hidup, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Ataukah kita akan tetap beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap menghadapinya dengan penuh dengan rasa sabar dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita seorang muslim harus tetap beriman kepada ketentuan-ketentuannya. Walaupun tekanan hidup ini selalu menghimpit jiwa dan raga, membutakan akal serta mematikan rasa, maka dari itu bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala pasti adanya, dan yakinlah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adapun bentuk-bentuk ujian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menguji hamba-hambanya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 155 ada 5 bentuk, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah ujian berupa rasa takut. Yang dimaksud dengan rasa takut di sini menurut para ahli tafsir adalah rasa takut terhadap bahaya, musuh, dan lain sebagainya. Kemudian ujian yang kedua berupa kelaparan. Yang dimaksud dengan kelaparan adalah kelaparan akan pangan dan kekeringan. Kemudian ada ujian yang ketiga berupa kekurangan harta. Yang dimaksud dengan kekurangan harta di sini adalah hilangnya sebagian harta, bisa karena tindak kejahatan, misalnya perampokan, perampasan oleh penguasa yang zalim, dan lain sebagainya. Bisa pula karena sebab di luar tindak kejahatan, semisal kebakaran atau tenggelam. Kemudian ujian yang keempat berupa kekurangan pada jiwa. Yang dimaksud dengan kekurangan pada jiwa adalah di dalam ayat di atas menurut para ahli tafsir adalah meninggalnya para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang dicintai. Demikian pula dengan berbagai penyakit yang mengenai tubuh seorang atau yang dia cintai. Kemudian ujian yang terakhir ialah berupa kekurangan buah-buahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang dimaksud adalah buah-buahan dan tanaman yang hasilnya tidak banyak seperti biasanya, sedikit dan berkurang, kebun dan sawah yang tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, terjadinya musibah yang menimpa bagi orang-orang mukmin merupakan sunnatullah yang memiliki banyak hikmah di dalamnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari adanya ujian atau musibah yang menimpa orang-orang mukmin ialah yang pertama, untuk mewujudkan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena banyak orang yang menjadi hamba bagi hawa nafsunya, bukan hamba Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, namun bila diuji kemudian berbalik atau membangkang, murtad bahkan, sehingga rugilah dunia dan akhiratnya. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sebagai penghapus dosa, sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah mesengsarakan hukuman untuknya di dunia ini, dan apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hambanya, Allah menahan dosanya hingga dosa tersebut dibalas dengan hukuman yang setimpal pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan tauhid, iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan pahala dan meninggikan derajat seorang muslimin. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minina min syaukah fama fawqaha illa raf'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih dari itu kecuali Allah mengangkat dengan musibah tersebut satu derajat dan menghapus darinya dengan musibah tersebut satu kesalahan.
Dan yang kelima atau yang terakhir ialah mengusir rasa ujub dari dalam jiwa dan menjadikan jiwa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang pasti mengalami rasa gembira dan sedih. Namun jadikanlah kegembiraan itu sebagai kesyukuran dan jadikanlah kesedihan itu sebagai kesabaran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan wawasan kita tentang kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Hal itu akan memudahkan kita untuk meneladani mereka dalam dan mensikapi berbagai persoalan hidup. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti baik jalan hidupnya, istiqomah di dalam ilmu yang benar dan meninggal di atas yang hak. Dan di penghujung khutbah ini, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin wa ashabihil ajma'in wa man sarra alaihi wa najihim wa tariqihim ila yaumiddin warda anha ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah fi sirri wal alan wal janibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.